Tidur adalah rantai emas yang mengikat kesehatan dan tubuh kita. Thomas Dekker. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tidur bukan sekadar jeda dari aktivitas harian, melainkan bagian penting dari proses penyembuhan dan pembaharuan diri. Di zaman modern yang serba cepat ini, tidur seringkali dianggap hal sepele, bahkan dikorbankan demi pekerjaan, hiburan, atau aktivitas lainnya. Padahal, kurang tidur bisa berdampak besar pada kesehatan mental, fisik, hingga kualitas hidup kita secara keseluruhan. Video ini akan mengajak Anda menyelami lebih dalam tentang makna tidur nyenyak dan bagaimana bangun dengan perasaan bahagia bisa menjadi kenyataan jika kita memahami esensinya. Tidur yang nyenyak bukan hanya tentang memejamkan mata dan menghabiskan waktu di tempat tidur selama 7 hingga 8 jam. Lebih dari itu, tidur yang berkualitas adalah tidur yang memberikan pemulihan pada tubuh dan ketenangan pada pikiran. Saat tidur, tubuh kita melakukan banyak proses penting, seperti memperbaiki jaringan, mengatur hormon, dan membersihkan racun dari otak. Namun, kualitas tidur bisa terganggu oleh berbagai faktor, mulai dari stres, gaya hidup tidak sehat, hingga gangguan dari perangkat elektronik yang kita bawa ke tempat tidur. Tidur nyenyak adalah kombinasi dari durasi, kedalaman, dan kenyamanan yang terjaga sepanjang malam. Bayangkan bangun di pagi hari dengan tubuh segar, pikiran jernih, dan semangat yang membara untuk menjalani hari. Itulah hasil dari tidur yang benar-benar berkualitas. Banyak orang memulai harinya dengan kelelahan, kantuk, atau suasana hati yang buruk karena tidur mereka tidak optimal. Efeknya bisa merambat ke produktivitas, hubungan sosial, bahkan kesehatan secara jangka panjang. Sebaliknya, ketika kita bangun dalam kondisi yang baik, kita lebih mudah merasa bersyukur, lebih sabar, dan lebih siap menghadapi tantangan harian. Tidur yang baik bisa menjadi fondasi utama untuk kehidupan yang lebih bahagia. Namun, bagaimana cara kita bisa tidur lebih nyenyak? Jawabannya tidak sesederhana hanya pergi tidur lebih awal. Kita perlu membangun rutinitas malam yang mendukung relaksasi dan ketenangan batin. Mungkin itu berarti menjauh dari layar ponsel 1 jam sebelum tidur, menciptakan suasana kamar yang nyaman, atau melakukan teknik pernapasan untuk mengurangi stres. Kebiasaan-kebiasaan kecil sebelum tidur bisa berdampak besar pada kualitas tidur yang kita rasakan. Tidur yang tenang adalah hasil dari kesadaran kita terhadap pentingnya mempersiapkan tubuh dan pikiran sebelum beristirahat. Lingkungan tempat tidur juga memainkan peran besar dalam menentukan kualitas tidur kita. Bayangkan Anda mencoba tidur di ruangan yang panas, bising, dan terang. Sangat sulit bukan? Suhu ruangan yang ideal, pencahayaan yang redup, kasur yang nyaman, serta kebersihan kamar dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk tidur. Bahkan aroma lembut seperti lavender bisa membantu menenangkan sistem saraf dan membuat kita lebih cepat terlelap. Menata ulang kamar tidur menjadi ruang yang menenangkan, bisa menjadi langkah awal menuju malam yang lebih nyenyak dan pagi yang lebih menyenangkan. Selain itu, ada peran besar yang dimainkan oleh pola hidup kita sepanjang hari. Apa yang kita makan, seberapa sering kita berolahraga, dan bagaimana kita mengelola stres semuanya berdampak pada tidur di malam hari. Konsumsi kafein di sore hari, kurangnya aktivitas fisik, atau pikiran yang terus-menerus aktif bisa menjadi penghalang utama tidur berkualitas. Oleh karena itu, perubahan gaya hidup secara menyeluruh seringkali dibutuhkan untuk meraih hasil yang maksimal. Tidur bukanlah aktivitas yang terpisah dari hidup kita, melainkan bagian yang sangat terhubung dengan cara kita menjalani hari demi hari. Melalui video ini, kita akan belajar bersama bagaimana membentuk kebiasaan tidur yang sehat, menciptakan lingkungan yang mendukung tidur, dan memahami pentingnya bangun dengan perasaan bahagia. Kita akan menyelami fakta ilmiah, tips praktis, dan inspirasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya sederhana, namun sangat berharga, membantu Anda tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih. Karena tidur yang baik bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk hidup yang lebih sehat dan bermakna. Memiliki rutinitas tidur yang konsisten berarti kita tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Ini penting karena tubuh manusia memiliki jam biologis internal, disebut ritme sirkadian, yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita merasa segar. Jika kita terus-menerus tidur dan bangun pada waktu yang acak, ritme ini menjadi kacau,
membuat kita sulit tidur nyenyak dan merasa lesu di pagi hari. Konsistensi adalah kunci bagi tubuh untuk belajar mengenali pola tidur yang sehat. Banyak orang menganggap tidur adalah sesuatu yang fleksibel, bisa diganti, bisa ditunda. Tapi faktanya, tidur tidak bisa dibayar cicilan. Jika kita sering begadang, lalu berharap bisa balas dendam tidur di akhir pekan, tubuh tidak akan mendapatkan manfaat penuh dari tidur. Bahkan, perubahan drastis dalam waktu tidur hanya akan membuat ritme tubuh semakin kacau. Kebiasaan tidur yang tidak menentu bisa menyebabkan kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga masalah suasana hati seperti mudah marah atau cemas. Mengatur rutinitas tidur bisa dimulai dari hal sederhana, seperti menetapkan jam tidur dan jam bangun yang tetap. Misalnya, tidur setiap malam pukul 10 dan bangun pukul 6. Setelah beberapa hari konsisten, tubuh akan mulai mengenali pola tersebut. Hormon melatonin, yang membantu kita merasa mengantuk, akan diproduksi secara alami pada waktu yang sama setiap malam. Akibatnya, kita lebih mudah terlelap, tidur lebih dalam, dan bangun dengan kondisi tubuh yang lebih segar dan siap beraktivitas. Tak hanya jam tidur, aktivitas sebelum tidur pun memengaruhi rutinitas. Jika kita terbiasa bermain ponsel atau menonton film hingga larut malam, otak kita akan terus aktif dan sulit masuk ke fase istirahat. Sebaliknya, jika kita membentuk rutinitas tenang menjelang tidur, seperti membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau bermeditasi, otak akan menangkap sinyal bahwa sudah waktunya istirahat. Rutinitas malam seperti ini membantu tubuh beralih dari mode aktif ke mode istirahat secara alami. Sama halnya dengan waktu bangun, jangan biasakan menekan tombol snooze berulang kali, karena itu bisa membuat tubuh bingung dan malah terasa lebih lelah. Bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan jika semalam tidur agak larut, tetap membantu menjaga kestabilan ritme sirkadian. Jika tubuh sudah terbiasa, Anda akan bangun dengan sendirinya tanpa perlu alarm. Ini adalah tanda bahwa sistem tidur Anda sudah bekerja secara optimal. Rutinitas tidur yang baik juga berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan pola tidur yang stabil cenderung memiliki tekanan darah yang lebih baik, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, dan suasana hati yang lebih stabil. Mereka juga lebih mampu mengelola stres, karena tidur yang cukup dan konsisten membantu otak memproses emosi dengan lebih baik. Jadi, rutinitas tidur bukan hanya tentang kebiasaan, tapi juga tentang kesehatan jangka panjang. Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa tidur bukanlah kegiatan pasif atau membuang waktu. Tidur adalah investasi penting untuk hari esok. Dengan membangun rutinitas tidur yang konsisten, kita memberi tubuh kesempatan untuk memulihkan diri, memperbaiki sel, dan menyiapkan energi untuk esok hari. Kebahagiaan di pagi hari bukan datang dari kopi atau sarapan mewah saja, tapi dari kualitas tidur yang baik malam sebelumnya. Jadi, mulai malam ini, coba tidur lebih teratur, dan lihat bagaimana hidup Anda perlahan menjadi lebih cerah dan bahagia. Lingkungan tempat tidur memainkan peran besar dalam menentukan seberapa nyenyak kita tidur. Suasana kamar yang tidak mendukung, seperti terlalu terang, terlalu panas, atau berisik, bisa mengganggu kualitas tidur tanpa kita sadari. Padahal, tidur bukan hanya tentang kuantitas, tapi kualitas. Tubuh dan otak memerlukan kondisi yang tenang, nyaman, dan stabil untuk benar-benar masuk ke fase tidur dalam, di mana proses penyembuhan dan pemulihan terjadi. Salah satu elemen utama dalam menciptakan lingkungan tidur yang nyaman adalah pencahayaan. Cahaya terang, apalagi cahaya biru dari layar ponsel atau televisi, bisa menghambat produksi hormon melatonin, hormon alami yang mengatur rasa kantuk. Oleh karena itu, menjelang tidur, sebaiknya gunakan lampu yang redup atau matikan lampu sama sekali. Gunakan tirai yang tebal untuk menghalangi cahaya dari luar, terutama jika Anda tinggal di area dengan banyak penerangan jalan. Suhu ruangan juga sangat penting. Tidur di ruangan yang terlalu panas bisa membuat kita berkeringat dan gelisah, sementara ruangan yang terlalu dingin juga bisa mengganggu kenyamanan. Suhu ideal untuk tidur biasanya berada di kisaran 18 hingga 22 derajat Celcius, tergantung preferensi masing-masing orang. Jika tidak menggunakan AC, pastikan ada ventilasi udara yang baik atau gunakan kipas angin yang tidak terlalu bising agar udara tetap segar dan sirkulasi berjalan lancar. Selanjutnya adalah kebisingan.
Suara dari luar kamar, seperti kendaraan, suara TV dari ruangan lain, atau bahkan dengkuran, bisa membuat tidur jadi terputus-putus. Untuk mengatasi ini, Anda bisa mencoba menggunakan earplug, atau memutar suara alam yang menenangkan seperti hujan atau ombak. Suara-suara ini bisa menutupi gangguan luar dan membantu otak masuk ke kondisi relaksasi yang lebih dalam. Tempat tidur itu sendiri juga berpengaruh besar. Kasur yang terlalu keras atau terlalu empuk bisa membuat tubuh terasa pegal saat bangun. Pilih kasur dan bantal yang sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda, baik dari segi dukungan tulang belakang, kenyamanan, dan material yang tidak panas. Spray bersih, bantal yang empuk namun tidak menyerap panas, dan selimut yang ringan tapi hangat juga bisa menciptakan pengalaman tidur yang jauh lebih menyenangkan. Selain fisik, aroma dalam kamar juga memengaruhi kualitas tidur. Aromaterapi menggunakan minyak esensial seperti lavender, chamomile, atau sandalwood terbukti dapat membantu menenangkan sistem saraf. Anda bisa menggunakan diffuser atau menyemprotkan sedikit aroma di bantal sebelum tidur. Aroma yang menenangkan ini akan memberikan sinyal ke otak bahwa ini adalah waktunya untuk istirahat dan rileks, mempercepat proses tertidur secara alami. Tak kalah penting juga, jaga kebersihan dan kerapian kamar tidur. Kamar yang berantakan, penuh barang, atau lembab bisa memberikan kesan tidak nyaman secara psikologis. Sebaliknya, kamar yang bersih dan rapi menciptakan rasa tenang dan membuat kita merasa lebih siap untuk beristirahat. Cobalah jadikan kamar tidur sebagai zona istirahat, bebas dari pekerjaan, gadget, dan gangguan lainnya. Dengan begitu, setiap kali Anda masuk ke dalam kamar, tubuh dan pikiran Anda tahu, saatnya tenang, saatnya tidur. Stres adalah salah satu penyebab utama gangguan tidur di era modern ini. Pikiran yang terus-menerus aktif, kekhawatiran tentang pekerjaan, masalah pribadi, atau bahkan sekadar overthinking bisa membuat kita sulit tertidur. Saat tubuh kita lelah, tapi pikiran terus berputar tanpa henti, itulah pertanda bahwa stres belum kita kelola dengan baik. Dan jika dibiarkan berlarut-larut, stres sebelum tidur akan berdampak buruk pada kualitas istirahat malam kita, serta kondisi mental kita keesokan harinya. Untuk itu, penting bagi kita menciptakan rutinitas malam yang membantu menenangkan pikiran. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan menulis jurnal. Sebelum tidur, cobalah tuangkan isi kepala Anda ke dalam tulisan. Apa yang Anda pikirkan, apa yang membuat Anda cemas, atau bahkan hal-hal kecil yang Anda syukuri hari itu. Kegiatan ini bisa menjadi cara alami untuk mengosongkan isi pikiran, sehingga otak merasa lebih lega dan siap beristirahat. Cara lain yang sangat efektif adalah dengan meditasi atau latihan pernapasan. Anda tidak perlu menjadi seorang ahli yoga untuk melakukannya. Cukup duduk atau berbaring dengan nyaman, pejamkan mata, dan tarik napas dalam-dalam dengan perlahan, lalu hembuskan dengan tenang. Ulangi selama beberapa menit. Latihan ini membantu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, dan meningkatkan hormon yang membuat kita rileks. Meditasi menjelang tidur bisa menjadi kunci untuk masuk ke kondisi tidur lebih cepat dan lebih dalam. Mengurangi paparan informasi yang memicu stres juga sangat penting. Banyak orang secara tidak sadar membebani pikiran mereka dengan membaca berita negatif, melihat media sosial, atau bekerja hingga larut malam. Aktivitas-aktivitas ini sebenarnya menambah beban pikiran tanpa disadari. Sebaiknya hindari layar ponsel, komputer, dan televisi minimal 30 menit sebelum tidur. Gantikan dengan aktivitas yang lebih tenang, seperti membaca buku ringan, mendengarkan musik lembut, atau sekadar berbincang santai dengan orang terdekat. Bagi sebagian orang, mandi air hangat bisa menjadi bentuk relaksasi yang sangat membantu sebelum tidur. Air hangat membantu melemaskan otot-otot yang tegang akibat aktivitas sepanjang hari, serta memberi sinyal ke tubuh bahwa ini saatnya beristirahat. Efek hangat pada kulit juga membuat tubuh menurunkan suhu inti setelahnya, yang ternyata mendukung proses kantuk secara alami. Ini adalah kebiasaan kecil, namun berdampak besar jika dilakukan secara rutin. Jangan lupakan peran aroma dan suasana kamar dalam membantu mengelola stres. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, aroma dari minyak esensial seperti lavender, eukaliptus, atau chamomile terbukti dapat membantu menurunkan ketegangan mental. Selain itu, pencahayaan lembut dari lilin aromaterapi atau lampu tidur yang hangat
bisa menciptakan atmosfer damai yang membantu pikiran bertransisi dari mode sibuk ke mode santai. Atmosfer ini mempercepat proses tidur alami tanpa paksaan. Mengelola stres sebelum tidur bukan hanya membuat kita lebih cepat terlelap, tapi juga memberikan dampak jangka panjang yang luar biasa untuk kesehatan mental dan emosional kita. Tidur yang diawali dengan ketenangan akan membawa kita masuk ke fase istirahat yang lebih dalam dan menyembuhkan. Maka dari itu, ambillah waktu sejenak setiap malam untuk merawat pikiran Anda, seperti Anda merawat tubuh Anda. Karena tidur yang nyenyak tidak hanya soal fisik, tapi juga soal kedamaian batin. Posisi tidur mungkin tampak seperti hal sepele, tapi sebenarnya memiliki dampak besar terhadap kualitas istirahat dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selama tidur, tubuh kita melakukan berbagai proses perbaikan dan pemulihan. Jika posisi tidur tidak mendukung sirkulasi darah, saluran napas, atau postur alami tubuh, maka tidur bisa terganggu dan kita bangun dalam keadaan pegal, sakit kepala, bahkan lebih lelah dari sebelumnya. Oleh karena itu, memahami posisi tidur yang tepat menjadi langkah penting menuju tidur yang lebih nyenyak dan bangun lebih bahagia. Salah satu posisi tidur yang paling direkomendasikan oleh para ahli adalah tidur menyamping ke kiri. Posisi ini dianggap membantu sistem pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi risiko sleep apnea atau mendengkur. Tidur menyamping juga membantu menjaga posisi tulang belakang tetap netral, terutama jika didukung dengan bantal di antara lutut. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa tidur menyamping ke kanan bisa meningkatkan tekanan pada hati, sehingga posisi kiri lebih diutamakan untuk kesehatan jangka panjang. Sementara itu, tidur telentang juga memiliki manfaat tersendiri. Posisi ini membantu menjaga simetri tubuh, mencegah kerutan wajah akibat tekanan pada bantal, dan mengurangi kemungkinan sakit leher dan punggung jika postur tetap terjaga. Namun, tidur telentang tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan pernapasan seperti sleep apnea atau sinus yang mudah tersumbat. Bagi orang dengan kondisi tersebut, posisi ini justru bisa memperburuk gangguan tidur. Tidur tengkurap atau menghadap ke bawah adalah posisi yang paling tidak dianjurkan. Walaupun beberapa orang merasa nyaman dalam posisi ini, nyatanya tengkurap memberikan tekanan besar pada tulang belakang, leher, dan organ dalam. Posisi ini juga memaksa kepala untuk berpaling ke satu sisi selama berjam-jam, yang bisa menyebabkan kekakuan dan nyeri leher saat bangun. Tidur tengkurap juga menghambat napas dan memperburuk kerutan wajah karena tekanan konstan terhadap bantal. Untuk membantu mempertahankan posisi tidur yang sehat sepanjang malam, pemilihan bantal dan kasur sangat penting. Bantal yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa mengganggu posisi leher. Bantal yang ideal adalah yang menjaga leher sejajar dengan tulang belakang. Sementara itu, kasur yang terlalu keras dapat menekan bahu dan pinggul, sedangkan yang terlalu lembek bisa membuat tubuh melengkung tidak alami. Cari kasur dengan dukungan sedang yang mengikuti lekuk tubuh, namun tetap menyangga tulang belakang. Jika Anda sering berubah-ubah posisi tidur di malam hari, jangan khawatir. Itu wajar. Yang penting adalah berusaha memulai tidur dalam posisi terbaik dan mengatur lingkungan sekitar agar mendukung postur yang sehat. Gunakan bantal di antara lutut jika tidur menyamping, atau di bawah lutut jika tidur telentang, agar tekanan tubuh tersebar dengan baik dan otot tetap rileks. Kecilnya perubahan ini bisa memberi pengaruh besar pada bagaimana tubuh merasa saat bangun. Dengan memahami pentingnya posisi tidur dan membuat penyesuaian kecil sesuai kebutuhan tubuh, Anda bisa meningkatkan kualitas tidur secara drastis. Posisi tidur yang baik membantu tubuh melakukan perbaikan dengan optimal, mengurangi risiko nyeri kronis, dan bahkan menjaga kesehatan organ dalam. Jadi, selain durasi dan suasana tidur, perhatikan juga cara tubuh Anda beristirahat. Karena tidur yang benar bukan hanya soal waktu, tapi soal bagaimana tubuh diperlakukan saat terlelap. Kita semua tahu bahwa apa yang kita konsumsi akan memengaruhi tubuh kita. Namun, tidak semua orang sadar bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi beberapa jam sebelum tidur sangat menentukan kualitas istirahat malam. Dua zat yang sangat umum dan sering diabaikan efeknya terhadap tidur adalah kafein dan gula. Padahal, kedua bahan ini bisa menjadi penyebab utama kenapa seseorang sulit tidur, terbangun di tengah malam, atau bangun dalam kondisi tidak segar. Kafein adalah stimulan alami yang banyak ditemukan dalam kopi, teh hitam, coklat, minuman berenergi,
dan bahkan beberapa jenis obat. Efek utama kafein adalah meningkatkan kewaspadaan dan memperlambat rasa kantuk, yang tentu sangat bertolak belakang dengan kebutuhan kita menjelang tidur. Meski tubuh sebagian orang bisa mentoleransi kafein, efeknya tetap dapat bertahan hingga 6-8 jam setelah dikonsumsi. Jadi, minum kopi atau teh di sore hari bisa berdampak langsung pada kualitas tidur malam Anda. Selain kafein, konsumsi gula berlebih menjelang tidur juga berdampak buruk. Gula memicu lonjakan kadar gula darah yang menyebabkan tubuh menjadi lebih aktif. Setelah lonjakan itu, biasanya terjadi penurunan drastis yang bisa menyebabkan gangguan tidur atau bahkan terbangun mendadak di tengah malam. Tidak hanya itu, konsumsi gula tinggi juga bisa meningkatkan kadar kortisol, yaitu hormon stres, yang tentunya membuat tubuh semakin sulit beristirahat dengan tenang. Yang sering menjadi jebakan adalah makanan ringan atau minuman kemasan yang dikira tidak mengandung kafein atau gula dalam jumlah besar. Misalnya, sebatang coklat atau segelas soda yang tampaknya ringan, tapi bisa membuat jantung berdetak lebih cepat atau pikiran jadi terlalu aktif untuk tertidur. Karena itu, penting untuk membaca label nutrisi dan lebih bijak dalam memilih camilan malam hari. Gantilah dengan pilihan yang lebih menenangkan seperti pisang, susu hangat, atau teh herbal bebas kafein. Susu hangat mengandung asam amino triptofan yang bisa membantu tubuh menghasilkan serotonin dan melatonin, dua hormon yang berkaitan dengan rasa tenang dan kantuk. Demikian pula, teh herbal seperti chamomile atau peppermint terkenal mampu memberikan efek relaksasi pada sistem saraf. Dengan mengonsumsi minuman seperti ini menjelang tidur, kita tidak hanya menghindari gangguan dari kafein dan gula, tapi juga memberi dukungan alami bagi tubuh agar lebih cepat tertidur. Lebih jauh lagi, membentuk kebiasaan makan malam yang sehat dan teratur juga penting. Hindari makan berat mendekati waktu tidur karena pencernaan yang terlalu aktif bisa mengganggu tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2 hingga 3 jam antara makan malam dan waktu tidur. Fokuslah pada makanan yang ringan, rendah gula, dan bebas dari kandungan stimulan. Dengan cara ini, tubuh bisa memasuki kondisi istirahat dengan lebih mulus, tanpa hambatan dari sistem metabolisme yang masih bekerja keras. Jika Anda ingin tidur lebih nyenyak dan bangun dengan rasa bahagia, maka perhatikan baik-baik apa yang Anda konsumsi menjelang malam. Menghindari kafein dan gula bukan berarti harus hidup kaku atau membosankan, tetapi merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas hidup Anda sendiri. Tubuh yang diberi kesempatan untuk benar-benar rileks akan lebih mudah tertidur, lebih pulih saat tidur, dan tentu saja lebih siap menghadapi hari esok. Salah satu kunci tidur nyenyak dan bangun dengan bahagia adalah rutinitas tidur yang konsisten. Tubuh manusia sebenarnya memiliki jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini mengatur siklus tidur dan bangun berdasarkan kebiasaan harian, terutama pencahayaan. Ketika waktu tidur dan bangun kita tidak teratur, ritme sirkadian menjadi kacau. Akibatnya, tubuh sulit merasa ngantuk di waktu yang seharusnya, dan pagi hari menjadi momen penuh rasa kantuk, kelelahan, atau bahkan frustasi. Untuk itu, sangat disarankan agar kita tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Hal ini membantu tubuh membentuk pola tetap, sehingga hormon tidur seperti melatonin dapat diproduksi secara konsisten. Jika waktu tidur Anda selalu berubah-ubah, tubuh akan kesulitan menyesuaikan, dan Anda akan merasa seperti terus-menerus jet lag. Ketika tubuh terbiasa dengan ritme tertentu, kantuk akan datang secara alami, dan kualitas tidur pun meningkat secara signifikan. Membentuk rutinitas tidur juga berarti menciptakan kebiasaan-kebiasaan pendukung sebelum tidur. Misalnya, 1 jam sebelum tidur, Anda bisa memulai proses winding down, meredupkan lampu, menjauhkan diri dari layar ponsel, membaca buku, mendengarkan musik yang lembut, atau melakukan peregangan ringan. Aktivitas-aktivitas ini memberi sinyal kepada otak bahwa waktu istirahat sudah dekat. Semakin sering kita melakukan rutinitas ini, semakin kuat asosiasi antara kegiatan tersebut dan rasa kantuk yang alami. Penting juga untuk tidak langsung rebahan begitu saja tanpa persiapan mental. Rutinitas tidur bukan hanya soal waktu, tetapi juga soal kondisi pikiran. Jika Anda membawa beban pikiran ke tempat tidur, maka tubuh mungkin berbaring, tapi pikiran Anda masih berjalan cepat. Maka dari itu, ritual seperti menulis jurnal, bersyukur atas hal-hal positif hari itu,
atau sekadar menarik napas dalam-dalam selama beberapa kali sebelum tidur, bisa menjadi bagian dari rutinitas yang membantu mengosongkan kepala dari distraksi dan tekanan. Perlu diingat bahwa membangun rutinitas tidak instan. Diperlukan komitmen dan konsistensi selama beberapa minggu agar tubuh bisa beradaptasi dengan pola baru. Jangan langsung putus asa jika di hari-hari awal Anda belum merasakan hasil yang signifikan. Justru disinilah peran penting kesabaran dan disiplin. Rutinitas tidur yang sehat adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan mental, fisik, dan emosional Anda. Setelah terbentuk, hasilnya akan terasa luar biasa dan menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Selain itu, hindari kebiasaan menunda tidur dengan alasan yang tidak penting, seperti menonton satu episode lagi atau scroll media sosial tanpa tujuan jelas. Meskipun tampak menyenangkan di awal, kebiasaan ini justru mencuri waktu istirahat dan membuat tubuh tidak sempat pulih secara optimal. Rutinitas tidur yang konsisten adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Pada akhirnya, tidur bukan sekadar kegiatan pasif untuk memulihkan energi, tapi sebuah proses penting yang memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan membentuk rutinitas tidur yang konsisten, Anda memberikan kesempatan terbaik bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat dan menyembuhkan diri. Dan yang lebih penting lagi, Anda bangun bukan hanya dengan energi baru, tapi juga dengan rasa bahagia yang tumbuh dari dalam. Tidur yang berkualitas adalah pintu masuk menuju hidup yang lebih sadar, sehat, dan bermakna. Setelah membahas secara mendalam 7 poin penting untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, kini kita bisa melihat bahwa tidur bukan sekadar jeda dari aktivitas harian, melainkan pondasi utama bagi kehidupan yang sehat dan bahagia. Tidur yang baik memungkinkan tubuh dan pikiran melakukan proses pemulihan yang sangat penting. Oleh karena itu, memperlakukan tidur dengan serius berarti memperlakukan kesehatan dan kesejahteraan kita secara utuh. Kualitas tidur sangat menentukan bagaimana kita menjalani hari esok. Kita telah memahami bahwa menciptakan lingkungan tidur yang kondusif adalah langkah awal yang tak bisa ditawar. Suasana kamar yang tenang, gelap, dan sejuk adalah syarat dasar agar tubuh bisa masuk ke mode istirahat dengan optimal. Seringkali, gangguan kecil seperti cahaya dari layar atau suara bising membuat tidur menjadi dangkal. Maka dari itu, kita harus aktif menciptakan ruang yang benar-benar mendukung tidur, baik dari sisi fisik maupun suasana psikologis yang ditimbulkan. Lalu, kita juga belajar bahwa mengelola stres dan menenangkan pikiran sebelum tidur merupakan kunci lain menuju tidur yang lebih nyenyak. Stres yang dibawa hingga ke tempat tidur membuat tubuh tetap siaga, alih-alih istirahat. Teknik pernapasan, meditasi ringan, hingga menulis jurnal bisa menjadi alat bantu sederhana namun efektif untuk meredakan pikiran. Dengan mental yang tenang, tidur akan menjadi pengalaman yang menenangkan, bukan sekadar rutinitas harian. Selain itu, kita tidak bisa mengabaikan posisi tidur dan perlengkapan tidur yang digunakan. Posisi tubuh saat berbaring ternyata memengaruhi pernapasan, sirkulasi darah, hingga kesehatan tulang belakang. Di sisi lain, kasur dan bantal yang sesuai membantu mempertahankan postur alami tubuh saat tidur. Perhatian pada detail ini membantu tubuh benar-benar rileks dan menghindari rasa sakit saat bangun. Jangan ragu untuk mengganti bantal atau kasur jika memang tidak mendukung kualitas tidur. Poin penting lainnya adalah kesadaran akan apa yang kita konsumsi sebelum tidur, terutama kafein dan gula. Zat-zat ini bisa menggagalkan usaha kita untuk tidur nyenyak, walau terlihat sepele. Mengganti camilan malam dengan makanan alami yang menenangkan adalah keputusan cerdas. Kita harus memandang tubuh sebagai sistem yang terhubung erat. Apa yang masuk ke dalamnya akan menentukan bagaimana ia beristirahat dan memulihkan diri. Kemudian, kita juga harus tahu tentang pentingnya rutinitas tidur yang konsisten, yang bukan hanya mengatur waktu tidur dan bangun, tapi juga menciptakan ritual kecil yang memberi sinyal pada tubuh bahwa saatnya istirahat. Ini seperti kita sedang mengatur ulang ritme alami tubuh. Konsistensi akan membuat tubuh beradaptasi, sehingga tidur datang lebih mudah dan bangun pun terasa lebih ringan. Rutinitas ini adalah bentuk cinta kepada diri sendiri yang sering dilupakan. Dan akhirnya, kita menyadari bahwa tidur yang baik tidak hanya membuat tubuh sehat, tapi juga membentuk kondisi emosi yang lebih stabil dan positif saat bangun. Hari yang dimulai dengan senyuman, energi yang utuh, dan pikiran yang jernih adalah hasil langsung dari malam yang berkualitas.
Maka jika kita ingin lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih damai dalam menjalani hidup, tidak ada cara yang lebih sederhana dan alami daripada mulai dari satu langkah kecil, memperbaiki cara kita tidur. Tidur bukan hanya tentang memejamkan mata dan menunggu pagi. Tidur adalah bentuk cinta pada diri sendiri, bentuk pemulihan yang paling alami, dan sekaligus fondasi dari hidup yang lebih seimbang. Ketika kita memprioritaskan tidur, kita sedang memberi tubuh dan jiwa ruang untuk bernapas, menyembuhkan, dan memulai kembali dengan lebih baik. Dalam dunia yang semakin bising dan padat, istirahat bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan. Bayangkan jika setiap malam Anda bisa tidur dengan tenang, dan setiap pagi Anda bangun dengan perasaan bahagia, segar, dan siap menghadapi hari. Hidup akan terasa lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih penuh kendali. Semua itu tidak datang secara ajaib, tapi bisa dimulai dari perubahan kecil yang konsisten, menciptakan suasana tidur yang damai, menjaga rutinitas, dan mengelola stres harian. Ingatlah bahwa Anda berhak untuk hidup dengan penuh energi, emosi yang stabil, dan pikiran yang jernih. Dan semua itu bisa berawal dari kebiasaan sederhana, tidur yang berkualitas. Tidak ada perubahan besar yang instan, tapi setiap langkah kecil, setiap malam yang lebih tenang, adalah investasi bagi hari esok yang lebih cerah. Jangan tunda untuk merawat tidur Anda, karena tidur yang baik adalah hak setiap manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar tentang kebiasaan tidurmu, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Semoga malam ini, kamu tidur lebih nyenyak, dan besok pagi, kamu bangun lebih bahagia. Tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.